Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan yaitu analisis permasalahan dalam perbankan dan lembaga keuangan dengan studi kasus pembobolan dana nasabah Bank Mega Jababeka. Yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri Arifat Rahman, teman kita Bella Septiana, Lorencia Karin, Nurika Banuati, Putri Gloria Tambunan, dan Rizky Nurhidayah. Dengan dosen pengampu Ibu Haryani Pratiwi Sitompul SEMS. Adapun materi yang akan kami bawakan yang pertama yaitu latar belakang, kemudian permasalahan, solusi, dan penutup. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Saudari Bella. Kepada Bella dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator atas kesempatannya. Untuk materi pertama ini kita akan membahas latar belakang. Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau berbentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat, sehingga berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi 3 kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank, sedangkan memberi jasa bank lainnya merupakan kegiatan pendukung. Bank dalam pelaksanaannya memiliki 4 hubungan dasar dengan nasabah, yaitu hubungan kontraktual, hubungan kepercayaan, hubungan kerahasiaan, dan hubungan kehati-hatian. Salah satu hubungan yang krusial adalah prinsip hubungan kehati-hatian yang berkaitan dengan keamanan nasabah. Prinsip tersebut mengharuskan pihak bank selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usaha, dalam arti harus selalu konsisten dalam menjalankan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, berdasarkan profesionalisme dan itikat baik terutama terhadap nasabah. Apabila terjadi suatu kesalahan yang menimbulkan kerugian terhadap nasabah, maka seharusnya pihak bank dapat bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh nasabah tersebut sesuai dengan resiko serta kewajiban bank dalam peraturan perundang-undangan tentang perbankan. Selanjutnya, kerugian nasabah yang dimaksud seperti hilangnya dana yang disimpan oleh nasabah tersebut kepada bank yang bersangkutan, seperti pada kasus pembobolan bank yang menyebabkan kerugian miliaran rupiah yang dialami nasabah. Kasus pembobolan dana milik nasabah tentunya merugikan nasabah. Untuk menanggulangi hal tersebut, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen memberikan perlindungan terhadap nasabah sebagai konsumen yang lebih rendah kedudukannya dengan kewajiban bank sebagai pihak yang lebih kuat kedudukannya untuk membuktikan mengenai prosedur dan sistemnya apakah telah dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Jalan dengan hukum yang berlaku yang dilakukan pada studi kasus atas pembobolan dana deposito milik PT El Nusa Tbk pada tanggal 19 April 2011 dengan nilai deposito yang ditempatkan dan dipercayakan untuk disimpan di Bank Mega sebesar 111 miliar rupiah. Menurut Kepala Cabang Bank Mega Jabeka Cikarang, penempatan dana itu sudah tidak ada karena telah dicairkan. Permasalahan timbul dikarenakan Bank Mega tidak mau mengganti kerugian simpanan PT El Nusa yang raib di banknya. Pihak Mega beranggapan bahwa dana tersebut raib bukan karena kesalahannya dan kelalaian Bank Mega, melainkan merupakan kesalahan internal PT El Nusa dengan pihak pengelola investasi yaitu Discovery Indonesia dan Harvestindo Asset Management. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Putri. Kepada Putri dipersilakan. Nah, yang pertama kita akan membahas dengan kronologi kasus. Kasus yang pertama, pihak Bank Mega menawarkan produk Mega Deposito berjangka kepada El Nusa berdasarkan surat KCP Bekasi Jababeka dengan nomor 049-JBK-7-09 tertanggal 25 Agustus 2009 untuk minimum penempatan sebesar 1 miliar dengan penawaran bunga deposito. Atas penawaran produk deposito dari Bank Mega tersebut, maka El Nusa yang tertarik kemudian melakukan penempatan deposito berjangka pada Bank Mega yang pelaksanaannya dilakukan pada KCP
Bekasi Jababeka dalam 5 kali transaksi penempatan deposito berjangka. Seluruh penempatan deposito El Nusa pada Bank Mega ini berjumlah total sebesar 161 miliar rupiah. Nah, El Nusa hanya pernah melakukan 1 kali pencairan dana deposito, yaitu sebesar 50 miliar untuk deposito yang jatuh tempo pada tanggal 8 Maret 2010 KCP Bekasi Jababeka. Sehingga sisa dana deposito El Nusa pada Bank Mega yang masih belum dicairkan adalah sebesar 111 miliar rupiah. Nah, kemudian berdasarkan permintaan konfirmasi saldo kepada Bank Mega yang dikirim melalui pos tercatat oleh akuntan publik Purwantono Sarwako dan Sanjaja Ernest & Young melalui KCP Bekasi Jababeka diperoleh jawaban konfirmasi dari branch manager KCP Bekasi Jababeka tertanggal 12 November 2010 yang menyatakan bahwa nilai deposito berjangka El Nusa per tanggal 30 September 2010 adalah sebesar 111 miliar rupiah. Nah, branch manager KCP Bekasi Jababeka juga memberikan konfirmasi bahwa El Nusa tidak memiliki rekening apapun selain dari deposito berjangka. Kemudian El Nusa baru mengetahui permasalahan terkait dengan penempatan deposito di KCP Bekasi Jababeka ketika pada tanggal 19 April 2011, pihak Direktorat Reskrimsus Polda Metro mendatangi kantor El Nusa dan memberikan konfirmasi bahwa deposito berjangka El Nusa pada Bank Mega bermasalah. Nah, berdasarkan informasi tersebut, El Nusa bersama pihak Direktorat Reskrimsus Polda Metro pada tanggal 19 April 2011 mendatangi KCP Bekasi Jababeka untuk melakukan konfirmasi dan pencairan atas deposito milik El Nusa sejumlah 111 miliar rupiah. El Nusa merasa sangat terkejut ketika branch manager KCP Bekasi Jababeka memberikan konfirmasi atau informasi bahwa penempatan deposito El Nusa sudah tidak ada lagi karena telah dicairkan. Kemudian El Nusa berusaha menunjukkan 4 advis deposito berjangka dengan nomor AA017793, nomor AA017685, nomor AA017482, dan nomor AA017984 kepada petugas teller KCP Bekasi Jababeka. Kemudian diberikan informasi bahwa advis deposito tersebut tidak sama dengan advis deposito yang diterbitkan Bank Mega untuk produk deposito berjangka. Ditemukan pada keempat advis tersebut bahwa tanda tangan yang terdapat pada dokumen-dokumen yang berhubungan dengan transaksi pencairan penempatan dana deposito berjangka pada Bank Mega dinyatakan non-identik atau tidak sesuai dengan aslinya atau disebut dengan palsu. Nah, berdasarkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya SP2HP nomor B-564-5-2011 Ditreskrimsus tanggal 13 Mei tahun 2011. Baiklah, terima kasih penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Kemudian untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Rika. Kepada Rika dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian kasus yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya. Nah, berdasarkan peraturan yang berlaku, pihak Bank Mega memiliki tanggung jawab untuk mengganti kerugian dengan uraian sebagai berikut. Yang pertama, kerugian material. Kerugian material dengan total sebesar 112.356.082.191,78 rupiah. Nah, yang kedua, kerugian imaterial. Kerugian imaterial adalah sebesar 1 triliun rupiah. Apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Bank Mega selaku pelaku usaha wajib untuk bertanggung jawab atas kerugian konsumennya karena kelalaiannya dengan memberikan
ganti rugi terhadap konsumen. Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan juga dapat berlaku bagi Bank Mega. Otoritas Jasa Keuangan dapat mengupayakan pelindungan konsumen telah mengeluarkan peraturan yang berhubungan dengan perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 POJK titik 07/2013. Pada POJK tersebut diatur mengenai kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh sektor jasa keuangan dalam upaya melindungi kepentingan konsumen pengguna jasa keuangan. Pengaduan konsumen dan memberi fasilitas penyelesaian pengaduan oleh otoritas jasa keuangan, pengendalian internal, pengawasan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, serta mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan apabila sektor jasa keuangan melakukan pelanggaran terhadap POJK ini. Terima kasih, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Kemudian akan dibacakan oleh Saudari Karin. Karin, persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Lorencia Karin akan melanjutkan untuk pembacaan penyelesaian kasus. Nah, OJK dapat memberikan sanksi berkaitan dengan level pertanggungjawaban yang teradaptasi dengan pihak Bank Mega. Apabila pada pertanggungjawaban di kepala cabang saja, maka kepala cabang yang dimaksud tidak diperbolehkan untuk menjabat sebagai kepala eksekutif bila ia melakukan penyimpangan. Kepala cabang akan diberhentikan dari jabatannya, dan apabila tidak segera diberhentikan, maka akan berpengaruh kepada sanksi penurunan tingkat kesehatan bank. Penurunan grade atau tingkat kesehatan bank akan berdampak pada adanya batasan-batasan terhadap kegiatan yang dapat dilakukan oleh bank. Apabila suatu bank telah mengalami penurunan grade dan keadaannya tidak memungkinkan untuk mengganti kerugian nasabah deposannya, maka bank tersebut dapat berpotensi pada bank gagal. Kasus Bank Mega dan PT El Nusa selain dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan atau Peraturan OJK, dapat dikaitkan juga dengan kewajiban dalam hal pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akibat dari tindakan Bank Mega, PT El Nusa mengalami kerugian dari dana yang disimpankan kepada Bank Mega. Atas kerugian tersebut, berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan, tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut. Akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Bank Mega telah mengakibatkan El Nusa tidak dapat mencairkan dana deposito berjangka miliknya yang ditetapkan pada KCP Bekasi Jababeka, yaitu sebesar 111 miliar rupiah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan telah melanggar hak-hak PT El Nusa sebagai nasabah atau konsumennya. Sekian dari pemaparan materi saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Kemudian akan dilanjutkan oleh Saudari Rizky. Kepada Rizky dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya kepada moderator. Selanjutnya, dari permasalahan yang telah dijabarkan tadi, ada beberapa solusi yang dapat kami berikan. Yang pertama, diperlukan adanya transparansi antara pihak Bank Mega dengan pihak dari PT El Nusa untuk meminimalisir adanya tindakan yang merugikan dua belah pihak. Berkaitan dengan penerapan prinsip kehati-hatian pada bank atau yang dikenal dengan prudential banking dalam rangka mengatur lalu lintas kegiatan perbankan. Salah satu upaya agar prinsip tersebut dapat diterapkan adalah penerapan prinsip Know Your Customer atau prinsip mengenal nasabah yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 dengan penerapan prinsip mengenal nasabah atau Know Your Customer Principle pada Bank Mega. Prinsip ini juga merupakan suatu upaya
suatu upaya untuk mencegah agar sistem perbankan tidak digunakan sebagai sarana kejahatan pencucian uang, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku-pelaku kejahatan. Yang kedua, di samping solusi yang diambil dari bank dalam upaya mengantisipasi kejahatan pencurian uang dengan melakukan pembobolan rekening nasabah tersebut, hak pemerintah hendaknya menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian perlu mempertimbangkan dalam penegakan hukum merupakan faktor yang memang dibutuhkan dalam berbagai badan usaha di Indonesia. Karena apapun jenis badan usahanya harus berbadan hukum di Indonesia, karena sudah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia. Faktor hukum ini butuh juga dari faktor masyarakat yang diperlukan sebuah disiplin hukum agar membuat negara lebih maju. Setelah itu, apabila melakukan hal yang melanggar hukum, bank harus ditindak juga agar tidak sewenang-wenang dalam menjalankan badan di Indonesia. Selanjutnya, tanggung jawab bank terhadap pencurian uang dengan melakukan pembobolan rekening nasabah oleh pegawai bank telah diatur dalam pasal 37B UUP bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan terjamin dengan aman. Dengan hal tersebut, bank sebagai pihak yang dipercaya sebagai tempat menyimpan uang agar memperketat apabila merekrut seorang pegawai hendaknya sesuai dengan protokoler dalam perbankan. Selanjutnya, bagi pihak bank, lebih memperhatikan cara penerimaan sumber daya manusia dalam menjalankan kegiatan perbankan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Selanjutnya, bagi pemerhati hukum, melangkah lebih jauh lagi untuk memperhatikan dan memperjuangkan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir, bagi masyarakat umum, lebih memperhatikan dan berhati-hati dalam setiap tindakan ataupun proses yang dilakukan menggunakan jasa perbankan atau memperlakukan tips dari OJK. Misalnya, aktifkan fitur notifikasi SMS transaksi, cek riwayat rekening atau saldo secara berkala, dan aktifkan fitur verifikasi 2 arah, dan lain sebagainya. Terima kasih atas penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Kemudian, adapun kesimpulannya yaitu, berdasarkan apa yang telah kami uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai bahwa tindakan Bank Mega mencairkan dana deposito PT El Nusa secara tidak hati-hati tanpa sepengetahuan PT El Nusa merupakan tindakan yang melanggar hukum, yaitu tidak menerapkan prinsip kehati-hatian atau prudential principle yang diatur dalam pasal 2 dan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang telah ditetapkan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1111K/PDT/2013. Tindakan tersebut telah mengakibatkan kerugian baik material maupun imaterial bagi pihak PT El Nusa, sehingga Bank Mega sebagai pelaku usaha atau penyedia layanan jasa bertanggung jawab untuk melakukan ganti rugi atas kehilangan dana PT El Nusa berdasarkan pada pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bahwa Bank Mega sebagai pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau menggunakan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ketentuan tersebut didukung dengan pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PUJK/07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan yang merumuskan bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian pengurus, pegawai pelaku usaha jasa keuangan maupun pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan. Dan adapun daftar pustaka yang telah kami ambil. Baik, sekian yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.